Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tira Malona Ginting dengan NIM 2001-124623. Saya sendiri dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu administrasi kelas A. Sebelum kita membahas tentang perkembangan ilmu administrasi, sebelumnya kita harus tahu tentang apa itu ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi tentang administrasi. Sekalipun demikian, ada 3 unsur pokok dari administrasi. 3 unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah suatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari kegiatan administrasi tersebut, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha, dan pemerintahan atau administrasi publik. Sebagai ilmu administrasi mempunyai berbagai cabang yang salah satunya diantaranya adalah ilmu administrasi publik. Teori perkembangan daripada ilmu administrasi publik ini telah berjalan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan peradaban sejarah manusia, mulai dari ilmu filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasa tertentu seperti ilmu administrasi publik ini. Adapun perkembangan ilmu administrasi publik dapat dilihat dari mulai administrasi ortodok, administrasi publik, administrasi negara baru, New Public Management, Beyond the New Public Administration, dan yang terakhir Reform Public Administration. Sebelum babak dari administrasi ortodok, telah dikenal dengan adanya praktek-praktek administrasi yang lebih dikenal sebagai seni pada masa peradaban Mesopotamia, Babilonia, Mesir dan Cina serta Yunani dan Romawi. Pada abad peradaban Masehi, perkembangan ilmu administrasi yang berkembang mulai lebih maju. Hal ini tampak pada praktek-praktek administrasi, manajemen dan organisasi yang dikembangkan oleh Gereja Roma Katolik. Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan kontribusi secara individual yang sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat analisis sistematis tentang Prince Job dalam bukunya The Prince of the Discourse. Administrasi sendiri sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa perekonomian suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pemikiran dari administrasi ini dipelopori oleh 3 kelompok ahli ekonomi di Eropa, yaitu kaum Kemeralis di Jerman, Prusia, dan Australia, kelompok Merkantilis dan Inggris dari kelompok fisiokrati Prancis. Mereka percaya bahwa kedudukan negara mengusahakan maksimasi persediaan daripada material. Seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa mempunyai dampak dinamik dan pemikiran-pemikiran administrasi dari job concentrated menjadi human-centered atau orientasi produktivitas menjadi orientasi pengembangan SDM. Administrasi sendiri ditelaah secara ilmiah baru mulai dikenal dan dilakukan mulai daripada akhir abad 19 atau awal abad 20 yang dipelopori oleh Taylor dan Henry Fayol dengan memunculkan suatu teori dan pendekatan bagi perkembangan studi administrasi yang disebut dengan Administrative Management Theory atau yang disebut juga dengan administrasi umum. Mikro Henry juga memilah-milah bahwa ada 6 kelompok cara berpikir pakar tentang keberadaan ilmu administrasi, yaitu yang pertama itu ada paradigma dikotomi antara politik dengan administrasi publik, dan yang kedua ada paradigma prinsip-prinsip administrasi, dan yang ketiga ada paradigma kelembagaan. Yang keempat ada paradigma hubungan kemanusiaan, dan yang kelima ada paradigma pilihan masyarakat umum, dan yang terakhir adalah paradigma administrasi publik baru. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik sebelumnya yang kurang perhatian terhadap perubahan sosial dan kurang memperhatikan tuntunan kebutuhan publik. Pada saat ini juga telah berkembang administrasi publik yang menekankan pada pendekatan manajemen baru yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau goal governance untuk memecahkan masalah-masalah publik dan populer dengan istilah refinting government atau good governance. Paradigma baru ini juga berusaha menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarkis dan menyebabkan biaya operasional yang sangat tinggi.
Sejarah perkembangan daripada administrasi publik yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan administrasi publik yang ada di Indonesia dimulai dengan tuntunan akan perubahan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan kompleks, serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumber daya yang mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa pada saat ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individu maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu atau organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak dapat melakukan survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak zaman peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan komplektivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasi yang sangat kompleks. Sejarah daripada sistem administrasi publik Indonesia atau disebut dengan SAPRI dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu berbagai perubahan sistem administrasi publik telah kita lalui, mulai daripada zaman RI Soekarno selaku presiden pertama hingga pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan Joko Widodo. Perkembangan sistem administrasi publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-an dan dikenal dengan nama sistem demokrasi liberal.